Halo guys, balik lagi bareng gue Bagus Ramadan. Dan kali ini kita bakal lanjutin tutorial yang kemarin yang sempat kehenti beberapa hari ya kan. Yaitu tutorial belajar dari nol tentang Photoshop ya. Hari ini kita bakal bikin yang kayak gini nih. Sekalian kita bahas fungsi export yang untuk web itu. Hasilnya kayak gini nanti. Nah, tapi kita mulai dari awal aja ya. Jadi, ini kan ada 3 nih kan foto. Misalnya kita mau crop gimana sih biar asik gitu. Jadi, misalnya Instagram itu kan rasionya yang kotak ini kan 1:1, seperti yang kita bahas kemarin kan, rasio ada 16:9, ada 4:3, ada 1:1. Kebetulan untuk Instagram buat feednya dia pakai 1:1, jadi untuk 3 gini kita pakai 3:1 ini kan. Nah, misalnya kita mau pakai ukuran 1:1 nya tuh 800 x 800 pixel, berarti kita bisa pakai 2400 banding 800 nih. Ini kenapa kayak gini? Kita ulangin sekali lagi ya. Berarti ini 800 x 3 nih, karena 3:1. Jadi nanti ini yang bakal memanjangnya ke jadi widescreen gini dia. Nah, kalau 1:1 kan petak aja. Jadi simpelnya dia dibikin jadi 3 gitu. Semoga lu paham gitu ya kan. Nah, habis itu gue mau naruh hasil yang all bar kemarin gitu ya kan. Nah, ini kan gini. Karena ini emang dari awal tuh udah sengaja yang hitam ini biar dipotong kalau bisa ya kan. Nah, kebetulan kita butuh ini buat dipotong ya kan. Nah, jadi gini kita potong sampai ya secukupnya gitu ya kan. Jangan sampai over banget. Yang penting hitamnya masih ada kelihatan dikit. Terus kita pasin ke tengah, udah pas. Nah, gue mau coba nambahin jadi blur di belakangnya. Tadi gue duplikat, pencetnya Ctrl tambah J di keyboard gitu ya kan. Ini gue jadiin layer aja yang bawah, sama kan. Nah, ini kita pilih layer bawah, terus kita gedein gini ya kan. Nah, udah gede. Nah, itu terserah lu mau bikin berapa sih sebenarnya. Ini cuma mau di blur aja kok. Baru filter, blur, Gaussian blur gitu ya kan. Nah, amountnya nih radiusnya 10 aja. It's cukup sih. Habis itu udah kayak gini gimana? Nah, ini gue biar asik ya, gue pakai guide gitu kan. Karena gue tadi mau bagi jadi 3, berarti 100% dibagi 3 itu kan 33% ya kan per kotaknya. Nah, jadi ini gue bikin new guide. Ini 33,3%. Nah, nanti ada di sini. Kira-kira kotak kirinya tuh yang ini nanti. Nah, untuk di bagian yang ininya kita bikin lagi new guide yang sama. 66,6%. Nah, new guides ini fungsinya cuma buat preview sebenarnya. Cuman kalau lo mau pingin kelihatan profesional ya buat aja gitu. Nah, habis itu kan udah gini nih. Nah, di sini kita cari tools 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 5 nih biasanya bagian dari crop tool ya kan. Di sini kita klik kiri, tahan sampai muncul kayak gini, baru kita pilih slice tool. Ini buat apa? Ini buat jadiin gridnya jadi 3 gitu. Nah, ini gue kayak gini, gue klik ke situ, klik kiri, tarik sampai sesuai garis yang
guide yang tadi. Nah, habis itu kita tarik lagi dari sini ke kiri sini, pokoknya bikin kotak gitu. Tuh. Jadi terus kita pilih lagi dari sini, bikin kotak lagi. Nah, tuh udah jadi. Ini ada apa? Identifiernya 1, 2, 3. Nah, sebenarnya kalau mau bikin jadi misalnya 6, 9 atau berapa bisa sih. Yang penting selama resolusi gambar lo support dan pokoknya nggak pecah gitu deh. Karena berhubung di sini gue pengen bikin jadi 3 aja, jadi gue bikin kayak gini. Habis itu kita masuk ke topik utama ya kan. Nih ada bagian export. Kemarin kita udah bahas export as sama save as bagusan mana ya kan. Nah, sekarang kita memakai fungsi dari save for web. Nah, di sini tuh ada banyak fungsinya ya kan. Oh, di sini sampai dikasih tahu color table. Terus ini ada image size, ukuran yang tadi kita buat ya kan, 2400 x 800 pixel. Nah, ini original kayak mana, optimize, to up, for up, ini buat view doang sih. Mending pakai original sih nggak apa-apa. Nah, ini kan tadi kita bikin slice-nya ya kan. Di sini kita bisa lihat fit in view gitu. Nah, di sini ada 1, 2, 3 dan tiga-tiganya tuh bisa kita pilih view-nya nih. Nah, kalau mau save ketiga-tiganya, lu select semua. Nah, sampai jadi warnanya sama nih. Ini kan kalau gue pilih nomor 1 nih, 2 sama 3-nya agak pudar nih. Kalau lu drag kedua, 1, 2-nya kayak gini. Dan kalau lu pilih semuanya, 3-3-nya jadi gini. Nah, untuk ini cuman warna-warna doang sih. Lu pasti tahu lah. Yang kita bahas cuman fungsi grid-nya aja sebenarnya. Kita pilih original, ingat ya original. Nah, di sini ada preset. Presetnya tuh tergantung lo mau upload jadi apa. Ada 3. Ada GIF, ada JPEG, ada PNG. Nah, kalau lo mau save for web atau gimana gitu, tiga-tiganya nih format yang bagus kok. Cuman karena kebiasaan gue pakai JPEG. Dan di sini ada 3 lagi ya kan. Ada high, low, ada medium. High itu yang paling atas, low itu paling bawah kualitasnya, dan medium tuh yang tengah. Jadi kita coba pilih high aja. Nah, kira-kira nanti nih hasilnya di sini ada ukurannya sekitar 850 KB gitu ya. Itu cukup deh buat web ya kan. Untuk 800 kali 800 dikali 3 nanti kan segitu. It's okay. Terus di sini ada ini kompresinya bisa maksimum tapi nggak begitu nggak begitu recommended sampai maksimum gitu. Soalnya kita cuma mau upload for web ya kan. Di sini ada embed color profile. Kalau lo masukin color profile, tapi kalau nggak ya udah nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Nah, di sini quality-nya, gue yakin kalau sistemnya kayak gini, berarti very high ini 80, terus maksimum tuh 100. Nah, gini kan, blurnya ya kayak blur biasa. Nah, ini habis itu kita pilih save. Lu mau save di mana gitu ya kan. Nah, ini lu hapus aja, misalnya namanya jadi tes hari ini gitu ya kan. Nah, di sini ada 3, ada selected slice, ada all user slice, ada all slice. Karena tadi kita udah milih yang 3, kita selected slice aja, terus kita pilih save. Boom. Dan coba kita cek foldernya, ya kan? Tadi ada di pictures. Ini ada tes hari ini. Nah, ada 3. Kita coba open ya kan. Tuh. Nah, 3 gambar ini ya gini hasilnya. Jadi save for web itu mempermudah kalian buat bikin grid. Misalnya ada yang
mau upload di Instagram gitu ya kan. Cuman walaupun ada tools-tools lain dari Instagram, gue yakin kalau yang pengen kualitasnya tetap terjaga bakal milih memakai dari Photoshop langsung sih. Dan karena itu gue buat. Oke, tuh 2, 3 ya kan? It's okay. Jadi itu aja kayaknya buat fungsi dari Save for Web. Soalnya rata-rata orang makanya buat gitu. Kalau lo mau save aja, nggak usah dipakai slice tool tadi, itu juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Pokoknya fungsi Save for Web itu buat di save ke web, biasa di export ke web. Kalau lo pengen yang size-nya lumayan rendah tapi kualitasnya tetap terjaga, pakai Save for Web. Jadi itu dia. Oke guys, gue mau nunggu subuh habis nih, mau main game dulu. Dan ya, terima kasih udah nonton ya kan. Subscribe gue, dukung terus gue ya. Semoga grup kita lancar jaya. Dan ya, jangan lupa di follow Instagram resmi dari Photoshopper Indonesia. Dan thanks for 325 subscribernya. Kalian semua terbaik. Lumayan. Semua komentar kalian membangun, gue suka. Walaupun trafiknya agak lambat naiknya, tapi it's okay lah ya. Jadi sekian dari gue, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.